akan mendengarkan persembahan puji-pujian dari pelayan-pelayan Kristus. firman Tuhan, kami akan mendengarkan pesan-pesan dari Ketua Sinode Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Shalom saudara sekalian,
Ada sebuah ungkapan yang berkata mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kelihatannya ini benar dalam dunia olahraga. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, definisi ini agak terbalik, saudara. Karena dalam surat 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau jiwa kita sehat, maka fisik kita akan menjadi sehat. Apa sih cirinya orang yang jiwanya sakit? Gampang cemas, takut berlebihan, sedih dan putus asa berkepanjangan, sulit mengendalikan diri, sering marah, gampang tersinggung. Sebaliknya, orang yang jiwanya sehat, emosinya biasanya positif, bersukacita, suka bersyukur. Dia juga mampu membuat keputusan dengan bijaksana. Dia bisa memahami dan menghargai perasaan orang lain. Dia memiliki tujuan hidup dan bersemangat menghadapi kehidupan dengan segala tantangannya, karena dia tahu Tuhan akan memberikan kemenangan, sehingga dia akan muncul lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Nah, bagaimana cara kita merawat kesehatan jiwa kita? Mari kita miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Banyak berdoa, baca firman, ibadah dengan setia. Kedua, miliki hubungan yang baik dengan diri sendiri. Milikilah citra diri yang baik, karena kita ini anak Allah. Kita diciptakan spesial, kita dikasihi oleh Tuhan. Kita berharga di matanya. Lihat kehidupan dari sisi positif, bukan dari sisi yang negatif. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Jangan jadi orang yang suka bertengkar, yang sering ribut sama orang lain, menyimpan kepahitan, tapi hiduplah rukun, penuh dengan kasih. Maka saya percaya, tubuh, jiwa, dan roh kita sehat oleh anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kita bagikan sukacita kita. Terpujilah Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, sekalipun peringatan dan perayaan Paskah sudah lewat, tapi sebenarnya kita masih berada dalam suasana Paskah, saudara-saudara, karena setelah kebangkitannya Yesus masih 40 hari di muka bumi ini, banyak kisah, banyak pengalaman pribadi, banyak peristiwa yang menjadi dasar bagi gereja. Terutama ketika murid-murid menyebut itu Tuhan, menjadi dasar bagi homologia, kesaksian, pengakuan iman. Ya. Yesus itu Tuhan. Mau kayak apa pengalaman wanita-wanita, pengalaman murid-murid, tidak menjurus pada Petrusologi, Yohanes Center, semuanya kompak meneriakkan Jesus is Lord. Yesus itu Tuhan. Nah, pagi yang berbahagia ini saudara, berbahagia bener nggak kok? Mukanya kayak pepaya Cibinong tuh ya. Saya akan tetap menyampaikan salah satu peristiwa Paskah seperti tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 20, kita baca mulai ayat kita yang ke-24, saudaraku sekalian. Kita baca bersama-sama ya, saudaraku sekalian.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Terus, maka kata murid-murid itu padanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan aku tidak percaya. Ya. Terus murid-murid Yesus berkata kembali ke dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan terus kan percaya. Sampai ayat 29 terus ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kata Yesus, sudah ya, sampai ayat 29. Dari bacaan kita ini, saudara-saudara, kita akan membedah ya, perilaku, karakter, siapa Thomas itu. Thomas tadi juga disebut Didimus. Ya. Arti nama itu kembar, saudara. Kembar. Tapi ada arti yang berkembang sesuai dengan peristiwa ini. Di mana ia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku, maka ia diberi predikat sebutan si tidak percaya, ya. Si skeptis, pesimis, dan seringkali wituto, dan seringkali kayak kebiasaan kita, satu kelemahan terus digeneralisir. Terus sampai kapanpun. Boten adil, tidak adil. Karena itu kita akan lihat seluruh sampai pertobatan Thomas. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, apa yang dapat kita daftarkan sifat Thomas? Saya sebut si pembolos. Coba diulangi, si pembolos. Wah, ceto ketika tadi dilaporkan oleh penginjil Yohanes. Semua hadir, semua disemangati, semua berkata dalam hati, jangan sampai aku ndak ada. Tegel-tegelnya Thomas. Ya.
Kembali ke ayat yang pertama tadi, ya. Ayat 24 tadi. Ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka yang larut dalam sukacita, yang larut dalam sebuah pesta paling akbar kalau menurut saya, ya. Lebih dari Natal yang lalu, gembala-gembala bangkit dari antara orang mati. Tapi Thomas tidak ada. Ini ngeri loh saudara-saudara. Ini ngeri. Ini memprihatinkan. Jangankan peristiwa yang penting kayak gitu. Yang kebaktian biasa pun jenengan sebetulnya mboten pareng bolos sesuai Ibrani 10 ayat 25. Coba kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 25. Hari ini agak banyak sedikit pembacaan kita, Alkitab kita. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Orang apa saudara? Ya orang fasik, Kristen karpe dewe, Kristen tambal sulam. Artinya, lek banyak berkat datang, ada masalah gak datang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang apa saudara? Yang mendekat. Nah, kebiasaan itu artinya tidak sekali. Kebiasaan artinya tidak kolo-kolo. Setiap waktu. Harusnya risih. Sik tak Pak Gembala, ya. Sik. Di naik rumahnya sudah rapi. Lek jalanane wis enggak bletokan. Saya pernah berkunjung ke satu jemaat di Pekalongan di sini. Tante, kok udah lama ndak kebaktian piye? Iya nih Pak Yu, pikirannya sih akeh setan nih lho. Ngerti akeh setan nih mbok teko. Atine sik semrawut. Atine sik semrawut, rumah tangga semrawut, ngenteni damai. Tidak bisa karena damai itu kalah ku cari damai. Aku datang pada Yesus. Pelanggaran Thomas ini termasuk berat saja. Pembolos. Orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak suka dilekati predikat ini. Walaupun ada yang bangga. Aku gak fanatik. Lain saudara. Itu kebutuhan kayak tadi. Mensana incorpore, jiwa ini susah. Amsal bilang, loh, kalau semangatmu sudah padam, ya, gimana dibetulkan? Tulang, kalau ada masalah, masih bisa. Nah, tapi kalau sudah semangat itu mewakili jiwa. Susah. Wong 2 atau 3 orang berkumpul,
aku hadir di tengahmu. Ini kan mengharukan, ini kan mesra. Terus gak katene aku hadir. Wih, dalam saudara. Ya. Saudara yang bekerja diberkati. Gatukkan ini dengan kesetiaan. Ya, jangan enteng hobinya. Awake kesel kabeh bolos saya wis. Ya. Itu. Pembolos yang merugikan hidupnya. Di antara murid-murid semua berbahagia, di antara murid-murid semuanya memberitakan Yesus sudah bangkit. Di antara teman-temannya, apa ya? Bahasa Jawanya itu seraung gitu loh ya. Bahasa Jawa Tengah. Ya. Apa ya? Hah? Gaul, supel, seraung ya. Thomas cuma jepipis sendirian. Aku gak katene melok-melok. Wong-wong sing sok rohani. Orang-orang yang sok lihat Yesus. Aku lain dong. Aku lebih intelek. Aku lebih rasional. Tapi dia menipu jiwanya. Banyak orang yang seperti itu. Menipu jiwanya. Wih, tadi disebut kalau kita saling menasehati, saling ada. Ya, ada satu anggota jemaat saya, dia divonis sakit yang berat, susah. Ya. Dia belajar besuk, belajar memperhatikan orang. Dia bilang apa? Wih, jebule Pak Yu, yang lebih parah dari saya banyak. Dan dia merasakan Tuhan berpihak kepadanya. Itu saudara. Maka kalau ada seruan, kabarkan. Murid-murid, kenapa jumlahnya bertambah banyak? Karena mulut memberitakan, Yesus Tuhan sudah bangkit. Kan sering saya khotbah, saya selalu tutup dengan beritakan, beritakan, beritakan. Ya. Ngegosip, digosok-gosok makin sip. Masalah jiwamu juga makin berat. Hah? Bu omong-omong lu ya, ini sak gereja sing tau mek lutok lho. Bu omong-omong. Sungguh loh, bu omong-omong, sak gereja, sak RW, sak desa ngerti kabeh. Biar kita beritakan Tuhan. Nah itu, Thomas adalah pembolos. Jangan ada predikat ini. Mungkin nggak tegas-tegas pembolos. Tapi sering kan, itu rajin nggak? Saya laut, itu rajin nggak? Ya? Itu masih mimpin ini nggak? Ada jawaban misalnya, oh sekarang sudah jadi pejabat, wah bagus, ada peningkatan. Saya ketemu teman saya Ferry Lembong, itu jemaatmu yang orang Batak yang punya anak namanya aneh-aneh mas. Wah, dia sudah lama check out. Waduh, ya, pada ke hotel ya. Dia sudah lama check out. Oh, dia sekarang istrinya melayani, anak-anaknya jadi tim musik, enak. Tapi kalau yang didengar, weh, ngambul. Saiki gak nang gereja, pindah gereja, malah anak kabeh dadi mualaf. Sedih saudara. Jangan dianggap remeh, membolos itu. Nah, remeh.
Saya pernah berapa tahun yang lalu di Amerika, ya. Saya dapat pesawat yang terbang hari Minggu, ya, dari Chattanooga ke ke Detroit. Saya gelisah sekali, takut ada apa-apa. Tuhan, aku memang berdosa bolos. Tapi cegahlah pesawat ini ceblok, saudara. Tidak sejahtera, saudara. Kecuali kalau terbang Minggu atau pergi hari Minggu, sorenya pelayanan lain, saudara. Lain. Yang kedua, saudara, Thomas ini adalah seorang peragu. Kalau peragu tok, siapa yang tidak pernah ragu-ragu? Siapa yang tidak pernah ragu-ragu? Ya. Tapi skeptis. Kalau skeptis itu sudah struktur otaknya. Kalau skeptis itu sudah penyakit berat. Skeptis itu tidak ada percaya-percayanya sama sekali. Punya teman skeptis, anggota jemaat skeptis, berat. Ya. Setelah punya teman, ya, dijak rundingan apa aja, mesti enggak ah. Enggak. Saudara, biasanya skeptis, ya pesimis. Sebelum aku mencocokkan jariku ke bekas lubangnya, tangannya yang terluka, aku tidak percaya. Ya. Orang yang skeptis itu sudah, ya, nggak pernah dapat berkat dari persekutuan, perjumpaan, baca firman, tidak pernah. Andai kata dia baca firman pun, dia baca firman untuk menyerang musuhnya, untuk menyerang orang lain. Gimana mau dapat berkat, saudara? Ya. Orang yang skeptis menjadi batu sandungan. Ya. Alah, apa komsel. Saya pernah menegur satu orang aktivis di gereja, tapi selalu berkata gini, nggak usah perpuluhan, aku aja dari dulu nggak pernah perpuluhan. Nah ini kan nggak baik, saudara-saudara. Ya. Nah, lalu biasanya orang-orang yang skeptis itu, saudara-saudara, sudah sakit parah pun, stroke pun, masih menunjukkan keskeptisannya itu, saudara-saudara. Sampai kalau pendeta mau mendoakan, nanti tak tanya dulu ya, mau atau enggak, coba sampai kayak gitu, saudara. Nah, sampai kayak gitu tuh parah, saudara. Tingkat parah. Biasanya kan minta didoakan. Biasanya kan, oh iya om, ini enggak, tak tanya papa dulu atau mama dulu, mau enggak didoakan? Loh, tadinya Kristen tuh, saudara-saudara. Kalau pemeluk lain saya masih bisa percaya, mau enggak didoakan? Karena dia misalkan Konghucu, udah. Tapi ada yang mau, ada yang baik. Ini orang Kristen, saudara. Saking skeptisnya, saking sudah parah, ya. Kayak saya ini yang butuh, betul loh, saudara. Kayak saya yang butuh. Saya tak lihat dulu ya. Dia tidur. Terus kadang-kala ngangkel gitu apa, saudara. Oh, enggak sekarang wis ya, lain kali aja. Koyok minta sumbangan loh, saudara. Ya, koyok tek yang itu. Wah, ini. Akhirnya bablas banget, saudara. Weh, sekarang keluarganya minta dilayani gereja. Coba. Ya. Ada enggak roh skeptis? Nah,
gampangnya gini, nek ragu sesaat bisa terjadi, ya, bisa terjadi, ya. Tapi kalau sudah jadi roh ragu, lah itu skeptis, roh, ya, susah didandani, ya, udah jadi watak. Watu bisa diobati, watak, nah itu. Maka usahakan jangan skeptis saja. Jemaat, kesaksian, yang lain diberkati. Si skeptis bilang apa sih? Itulah kebetulan tok, itulah kebetulan tok. Kayak iblis berkata kepada Tuhan, lah iya karena Ayub itu kau berkati, kau lindungi, coba. Ya. Nah. Yang ketiga, saudara, orang yang skeptis, orang yang tidak percaya, biasanya juga seorang peluka. Ulangi, saudara, apa? Peluka. Apa enggak melukai, saudara-saudara, ya? Karena ini disajikan dalam bahasa tulisan. Aku tidak percaya. Kalau bahasa verbal, bahasa omong-omong, pasti ada permulaannya apa? Nah, ya. Sambil mencep itu kan susah ditulis. Biasanya wanita-wanita itu pinter kalau suruh memperagakan. Coba. Tuh kan? Tuh. Nah. Tambah ya apa lagi, saudara? Apa? Yesus bangkit. Gak ono ceritanya ono wong mati bangkit. Dihapusi sampean. Yang umum di bahasa Indonesia itu umpatan cih. Nah, ya. Cih. Ya. Biasanya cih disertai tindakan apa saja? Disertai tindakan ngidu saja. Masa gak ngerti wong sik cilik istrengane ngono lho. Itu melukai. Itu melukai persekutuan. Itu melukai community. Itu melukai gereja yang baru timbul. Coba saudara, gereja baru semangat-semangatnya. Yang paling parah, melukai diri sendiri. Melukai diri sendiri. Jadi saudara jangan takut kalau ada orang menghina. Orang itu sinis terhadap orang Kristen. Dia sudah terlebih dulu melukai Kristus dan melukai dirinya sendiri. Betul saudara? Thomas melukai dirinya sendiri. Kenapa? Wah, aku wis kedarung. Skeptis. Aku sudah terlanjur. Nah, gengsi menyatu, keras kepala menyatu, tegar teguk menyatu, dan melukai. Gimana gak terluka orang yang menyendiri? Amsal berkata, weh, kalau ada orang yang menyendiri, marah, menyendiri, sakit, saudara, betul. Banyak orang sakit, saudara. Ya. Udah sakit, udah salah, masih ngasih syarat lagi. Aku mau datang, kalau Pak Pendeta sendiri datang dan minta maaf yang menyebabkan aku nggak datang, itu kan orang gila, saudara. Orang sakit. Orang sakit, saudara. Nah, melukai teman-temannya.
Untung para murid itu tidak gubris. Untung para murid itu tidak kecetok. Kenapa? Karena tertutup oleh semangat. Karena tertutup oleh cinta. Karena tertutup oleh fakta Yesus bangkit. Jadi kalau saudara-saudara begitu, jangan sampai sukacitamu hilang. Amin. Jangan sampai yang paling penting Yesus itu bangkit jadi hilang. Ini yang menutupi. Enggak apa-apa. Akhirnya apa? Nanti kan percaya. Nanti kan ke gereja dewi. Nanti kan murid-murid tidak terpengaruh karena roh kebangkitan meliputi dirinya. Itu kalau roh kebangkitan meliputi diri kita, gak akan kita gubris yang negatif-negatif, merugikan diri sendiri. Sukacita Paskah begitu besar, besar. Akhirnya murid-murid malah bilang apa dalam hati saya? Kasihan dia. Kita nggak usah sakit hati. Kita nggak usah terpengaruh. Dia itu patut dikasihani. Lihat hidupnya sekarang. Lain kan? Menyendiri. Ketemu kita nggak aru-aru. Ketemu nelengos, sakit. Dia sedang terpenjara oleh masalahnya sendiri. Jadi kalau sudah lihat ada orang nelengos, dia pura-pura dan nggak usah teriak. Dalam hati kau bilang, kurang saon wong iki, kena mental wong iki. Nah, seorang peluka. Saya berdoa supaya detik saya khotbah ini enggak ada si peluka. Banyak sih, ya. Coba lihat, apa ini enggak datang? Apa ini enggak datang? Apa ini wis enggak datang? Kadang-kala ada unsur itu loh. Karena mulutis itu loh. Nah, itu loh, karena itu loh. Maka jemaat mula-mula itu luar biasa. Diliputi sukacita Paskah, diliputi pertemuan Yesus. Gak kober untuk marah. Ya? Jangan ada yang marah, saudara. Merugikan diri sendiri. Amin, saudara? Ya. Loh, orang gak marah itu, Amsal juga bilang, Tuhan mendatangkan berkat ke rumah orang-orang yang rukun, ke rumah orang-orang yang sejahtera. Ya. Tuh. Ya. Lek wajahmu murung, wajahmu wajah akhir pekan, gitu ya. Dodolanmu melok gak payu, saudara. Dodolanmu melok gak payu. Coba kalau saudara wajahnya cerah, ya, gembira, orang akan berkata, wah, mak mulai arep tuku nang Cik Meing lho, wajane sume, larang sithik gak apa-apa, sing penting supel. Nah, ya. Kalau golek bakal klambi lho, ke tuku Deni, ya. Tantene susah ditemuni, tapi pegawai ini ramah kabeh, guyuan. Gak ono apa-apa yang guyu dhewe. Mendatangkan rezeki. Tapi lek jenengan cemberut. Tuku nang iku lho. Murah. Gak kati ini aku. Masih murah tapi raine koyo mak lampir ngono sapa sih gelem. Nah, saudara, itu tadi. Yang tadi 2, 3, yang keempat, saudara-saudara, ini jangan dilupakan. Thomas sekarang percaya betul-betul, saudara-saudara. Ayat yang terakhir tadi, sebelum 29 tadi, ya, dia berkata apa? Ampuni.
percaya, cocokkan jarimu. Ya, coba kita lihat tadi, ayat berapa tadi ya? Thomas menjawab dia. Sekarang, ini penting nih, ya Tuhanku. Bukan, ya orang mate. Ya Tuhanku dan Allahku. Percaya. Setelah mencoba, apapun prosesnya, tapi ini yang penting. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya Thomas, langkah keempat, percaya. Ini yang harus sekarang diukirkan, yang harus ditempelkan. Thomas bukan peragu, tapi percaya. Betul-betul percaya, saudara-saudara, dan membayar harga. Riwayat para murid Yesus itu ngenes semua, saudara. Ada yang dipancung, ada yang digoreng, saudara. Ada yang dikuliti. Nah, Thomas menyamar sebagai tukang kayu ke India. Akhir hidupnya dia digoreng, tapi sempat mencolot, saudara. Ya, sempat mencolot ya. Gak katanya, weh, yuyung enaknya, tuh. Lompat, langsung ditombak. Saudara. Ada yang bilang ditombak, ada yang bilang dipanah, mati. Percaya itu tadi, bukan cuma di mulut, percaya itu tadi dibuktikan. Nah itu yang disebut bayar harganya. Nah, coba percaya. Supir saya yang dulu ya, sempat rawan kan, tahun berapa itu, ya, di Solo ada, ya. Dia bilang gini sama saya, Pak, aku lagi ditanyai, takuni wong tonggo-tonggo, agamamu apa? Aku bilang agamaku Kristen karo Islam. Lek aman, aku ngaku Kristen, lek gak aman Islam. Wus agama apa gue bilang. Enake dhewe saudara. Nah, ini betul-betul Tuhan dan Allahku, whatever in every situation. Lah kenapa, saudara? Betul-betul. Nah, kasusnya Thomas ini sama dengan Paulus kalau sudah percaya sungguh-sungguh akan Injil itu. Nah, sekarang buka Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Kita baca, tapi bareng tuh saudara, ojo mereteli lu. Bareng sing kompak karena ini ayat penting ya. Ini. Ya ini kita baca 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang. Nah, satu lagi, Galati 2 ayat 20. Kasusnya sama. Saya mau buktikan dengan ayat ini, walaupun ini dialami Paulus, sebagai bukti percaya yang betul-betul, sebagai bukti bayar harganya. Kok kejadian? Apa tadi? Galati 2 ayat 20. Ini lebih tegas lagi. Galati 2 ayat 20. Ya, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup yang telah mengasihi aku. Ada satu ayat lagi, tapi dalam terjemahan yang lama. Mati itu untung bagiku. Mati itu berapa? Kasih sepeda. Ya, minta sama Cik Miing.
Dari semua yang benar cuma Cik Yeni tuh, kan? Oh betul dapat sepeda kan? Ya. Mati itu untung. Loh, ini orang yang sudah diubah. Amin. Boten mencela menceli. Ya. Isuk dele sore. Oh, pinter. Nggak mencela menceli. Tegas. Mati itu untungku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam. Roma tadi. Aku menang Injil yang kokoh. Dan Thomas tadi, engkau Tuhan dan Allah. Sampai dia mati. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.